Assalamualaikum, hai saya Arin. Saat ini kita berada di edisi Tanya Jawab seputar Bansos. Dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk mengenai kapan sih kira-kira mulai diterapkan atau pengalihan data-data KPM yang usianya di bawah 40 tahun ini ke bagian pemberdayaan sosial. Apakah akan mulai tahun ini atau tahun berikutnya atau tahun berikutnya lagi? Dan kalaupun misalnya akan mulai diperlakukan pada tahun ini, kira-kira tahap berapa akan mulai diberlakukan peraturan baru ini? Yaitu KPM yang usianya di bawah 40 tahun tidak lagi diberikan bantuan sosial seperti PKH maupun PPNT, melainkan akan diberikan bantuan sosial pemberdayaan sosial seperti bantuan usaha atau pelatihan usaha. Jadi kepada semuanya, pastikan nonton video ini sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan ini, sebelumnya saya akan menjelaskan lagi dan lagi ya, biar kita semuanya bisa lebih paham lagi. Nah, jadi wacana pemerintah ini kemarin kan memang untuk KPM, PKH maupun BPNT yang berusia di bawah 40 tahun itu akan dialihkan ke bagian Dirjen Pemberdayaan Sosial, dan yang mana katanya nanti bukan hanya menerima bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT, tapi juga akan diberdayakan atau akan diberikan pelatihan kewirausahaan atau akan diberikan modal tambahan usaha bagi yang sudah memiliki usaha. Adapun untuk perhitungannya atau patokannya nanti itu akan dilihat dari kepala keluarga masing-masing KPM nih. Jadi contoh nih, misalnya dalam kartu keluarga ini kepala keluarganya itu adalah suaminya karena kebetulan keluarga ini masih utuh semuanya. Nah, sedangkan suaminya ini umurnya itu sudah di atas 40 tahun. Anggap saja umurnya 45 tahun. Sedangkan yang sebagai pengurus PKH ataupun BPNT-nya ini adalah istrinya dan usianya masih muda, yaitu 35 tahun. Nah, ini nanti masih masuk di dalam PKH yang akan dinaungi oleh Dirjen Linjamsos, sama seperti dengan sebelum-sebelumnya. Tapi apabila kepala keluarganya itu, nah contoh nih misalnya kepala keluarganya itu usianya masih 38 tahun atau 39 tahun. Sedangkan istrinya yang sebagai pengurus PKH maupun BPNT itu usianya juga masih di bawahnya suaminya atau kepala keluarganya. KPM yang seperti inilah yang usianya masih dianggap produktif karena kepala keluarganya itu masih berusia di bawah 40 tahun, nanti akan dialihkan ke bagian Dirjen Pemberdayaan Sosial, dan yang mana katanya nanti ke depannya akan diberikan juga bantuan seperti pelatihan kewirausahaan atau bantuan tambahan modal usaha. Dan kemungkinan untuk KPM-KPM ini setelah dialihkan ke bagian Dirjen Pemberdayaan Sosial itu juga masih akan mendapatkan bansos PKH dan juga BPNT, sambil diberikan juga pelatihan kewirausahaan, karena melihat dari peraturan Menteri Sosial yang terbaru ini, di sana pada bagian ke-6 di sana tertera bahwa untuk Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf C akan melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi dalam isi surat tersebut, akan melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan kepada keluarga penerima manfaat dengan kepala keluarga yang berusia 40 tahun ke bawah. Jadi kemungkinan besar itu nanti masih akan tetap mendapatkan bansos PKH maupun BPNT, hanya saja dibarengi dengan pelatihan kewirausahaan. Dengan harapan keluarga ini atau KPM ini karena memang usianya masih terbilang produktif, nanti ke depannya akan cepat bisa graduasi mandiri. Karena selain ia mendapatkan bantuan sosial seperti PKH dan juga BPNT, dia juga akan mendapatkan pelatihan kewirausahaan yang mana tentunya akan bisa menambah pengetahuan atau skill KPM ini sehingga dia bisa dapat mandiri ketika dia bisa membuka usaha. Nah, mengenai pertanyaan yang masuk, kapankah kira-kira akan dimulai diberlakukan peraturan baru ini? Jadi, melihat dari keputusan Menteri Sosial yang terbaru ini, yaitu pada nomor surat 101/HUK/tahun 2022, yang mana itu diterbitkan pada bulan Mei kemarin.
tepatnya pada tanggal 27 Mei tahun 2022. Pada isi surat keputusan menteri tersebut, di sana dijelaskan pada bagian ke-13, yaitu keputusan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Nah, untuk surat ini kan di sana penetapannya atau diterbitkan itu pada bulan Mei tahun 2022 kemarin. Jadi kemungkinan besar untuk peraturan terbaru ini itu mulai diberlakukan pada tahap 3 tahun 2022 ini yang akan mendatang, yaitu di periode bulan Juli, Agustus, September dan ke depannya. Jadi kepada KPM semuanya, entah itu KPM PKH maupun BPNT, siap-siap saja untuk segala perubahan atau peraturan terbaru yang mungkin akan mulai diberlakukan pada tahap 3 tahun 2022 ini, yaitu pada bulan Juli yang akan datang. Adapun untuk perubahan-perubahannya nanti atau mekanisme terbarunya, tata cara penyaluran yang terbarunya pasti akan selalu saya update di channel ini. Jadi pastikan buat semuanya yang belum subscribe, silakan klik subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan semua info-info terbaru yang kami update di channel ini mengenai bantuan sosial, PKH, BPNT, dan bantuan sosial lainnya. Serta di channel ini juga bisa bertanya seputar bansos, dan biasanya untuk pertanyaan yang menarik itu kami jawab lewat video, salah satunya seperti di video kali ini. Jadi pastikan pertanyaan yang masuk itu relevan dengan keadaan yang sekarang. Dan buat yang lainnya yang pertanyaannya belum sempat kami balas, mohon bersabar ya karena waktu kami terbatas. Tapi sebenarnya semua komentar yang masuk kami baca satu persatu. Baiklah, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, seperti share ke WhatsApp, Facebook, atau ke media sosial lainnya agar masyarakat yang lain juga bisa mengetahui info bansos ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.